Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsanur Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal internasional yang berjudul Sociogeographics Factor and Vulnerability to Leptospirosis in South Brazil. Jadi langsung saja kita menganalisis di bagian judul makalah. Judul makalah tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, ya, karena sudah menginterpretasikan mengenai secara langsung apa itu leptospirosis atau apa yang akan diteliti, yaitu sociogeographic factor dan vulnerability. Menggambarkan isi utama penelitian antara lain topik utama, lokasi, sehingga pembaca mengetahui apa yang akan dibahas. Cukup menarik, judul cukup menarik karena ditulis jelas dan langsung menggambarkan fokus topik penelitian dan di mana penelitian itu dilakukan. Tanpa singkatan selain yang baku, tidak ada singkatan di bagian judul. Lalu pengarang dan instansi, nama-nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal, di mana tidak ada penggunaan nama gelar, dan nama penulis ditulis di bagian bawah judul artikel. Abstrak yaitu satu paragraf dan terstruktur, karena sudah menggambarkan tipe abstrak terstruktur, di mana penelitian ini meliputi ada latar belakang atau background, metode, dan hasil, kesimpulan, dan keywords. Mencakup komponen imrat, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Abstrak sudah mencakup komponen imrat secara antara lain pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Secara keseluruhan informatif, keseluruhan abstrak pada jurnal informatif karena mencakup elemen penting penelitian sehingga memberikan gambaran lengkap tanpa harus membaca keseluruhan artikel. Tanpa singkatan selain yang baku, pada abstrak tidak terdapat singkatan selain yang baku. Abstrak kurang dari 250 kata, tidak, karena abstrak ini tersusun dari 291 kata. Pendahuluan, yaitu pendahuluan ada ringkas terdiri dari 2-3 paragraf, tidak, karena di sini pendahuluan terdapat 5 paragraf. Paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian, tidak, karena paragraf 5 yang dimana paragraf 5 malah menunjukkan dan mengemukakan alasan dilakukannya penelitian. Paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian ditulis pada paragraf di akhir kalimat. Didukung dengan pustaka yang relevan. Pendahuluan dalam penelitian ini didukung dengan pustaka yang relevan, di mana di sini ada sitasinya. Kurang dari 1 halaman, tidak, karena pendahuluan ini berisi 2 halaman. Metode yang disebutkan menyebutkan desain, tempat, dan waktu penelitian. Karena tempat penelitian dan waktu penelitian berada di in the Rio Grande do Sul between 2010 and 2019 in brief. Disebutkan sumber populasi terjangkau. Karena di sini ada disebutkan primary care service to vulnerable population, di mana populasi rentan yang disebutkan. Dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi, tidak, karena tidak menyebutkan secara langsung di jurnal. Disebutkan cara pemilihan subjek, tidak. Disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya, tidak. Besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai, tidak. Lalu besar komponen rumus besar sampel masuk akal, tidak.
karena tidak ada rumusnya. Lalu observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulangnya. Ya, observasi dan pengumpulan data jelas melalui Sinan dan HIVAI. Ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci, tidak, pengukuran dilakukan secara tersamar, tidak, dilakukan uji keadalan kappa, tidak, definisi istilah dan variabel penting dikemukakan. Definisi variabel dan indikator disediakan menggunakan HIVI, IR, dan LR. Lalu ethical clearance diperoleh tidak, persetujuan subjek diperoleh tidak, karena persetujuan subjek disebutkan data anonim. Lalu disebutkan rencana analisis batas kemaknaan dan power penelitian, iya. Rencana analisis dan nilai kemaknaannya adalah pi kurang dari 0,05. Disebutkan program komputer yang dipakai. Program komputer yang dipakai adalah software yang disebut SPSS. Di sini sudah tertera. Lalu GDA atau GIGIS. Hasil yang disertakan tabel karakteristik subjek penelitian, iya. Tabel dan peta dijelaskan secara jelas di jurnal tersebut. Karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan, tidak. Tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan pra-intervensi, tidak dilakukan uji hipotesis. Lalu disebutkan jumlah subjek yang diteliti, iya. Jumlah yang diteliti adalah 4.760 kasus yang disebutkan dalam abstrak. Dijelaskan subjek yang di drop out, tidak. Ketepatan numerik dinyatakan benar, numerik di tabel dan sudah jelas mudah dipahami. Penulisan tabel dilakukan dengan tepat, iya. Tabel dan ilustrasi informatif dan memang diperlukan. Tabel dan ilustrasi informatif, gambar, dan peta sudah dijelaskan secara spasial. Tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada nas. Semua hasil sudah dimasukkan ke dalam naskah jurnal. Semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil, iya. Semua outcome yang penting telah disebutkan secara lengkap dan bagian hasil jurnal tersebut mencakup baik hasil analisis. Jumlah subjek yang di drop out diikutkan dalam analisis, tidak ada. Analisis dilakukan dengan uji yang sesuai, ya, menggunakan uji statistik Chi-square, OLS, dan QWR. Tidak dilakukan analisis semula, tidak direncanakan, tidak disertakan interval kepercayaan. Jadi disertakan interval kepercayaan. Dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat. Karena hanya berisi interpretasi dari gambar tersebut. Semua hal yang relevan dibahas, ya, semua hal dibahas dan diberi citasi daftar pustaka yang terkait. Tidak sering diulang halaman yang dikemukakan pada hasil. Pembahasan tidak sering mengulang data dari bagian hasil, karena sudah dijelaskan dari data tersebut, tidak diulang-ulang. Dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil. Keterbatasan disebut dalam bias data, Sinan, dan data tidak lengkap. Disebutkan penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil, tidak. Diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian, yaitu menjawab pertanyaan penelitian. Dibahas hubungan hasil dengan teori penelitian terdahulu, similar to finding of presented study Malhis and Aksta. Ini dimana dihubungkan dengan penelitian sebelumnya. Dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis, ya, dibahas kaitan dengan praktik kesehatan masyarakat. Efek samping dikemukakan dibahas, tidak relevan karena bukan studi klinis. Disebutkan hasil tambahan selama observasi, ya, hasil ditambahkan dibahas secara naratif. Hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik, tidak. Disertakan simpulan utama penelitian, iya. Simpulan
Simpulan utama pada penelitian iya, simpulan didasarkan pada data penelitian iya karena mencakup kesimpulan dari hasil data tersebut. Kesimpulan tersebut sahih iya disebutkan generasi hasil penelitian. Generasi disampaikan untuk wilayah Rio de Grande do Sul. Disertakan saran penelitian selanjutnya. Di sini disebutkan suggest atau saran the the ecological characteristic favorable to transmission of the disease area, the areas prone to the proliferation of xanthophoric rodents and intensive agricultural production pada halaman 10. Lalu ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat. Iya, di sini ada ucapan terima kasih. We would like to thank the SARS workers for their action controlling and mitigating the damage of actioned disease as well as generation fundamental data for carrying the analysis. Ucapan terima kasih disebutkan secara wajar iya. Daftar pustaka disusun sesuai aturan jurnal iya. Kesesuaian citasi pada naskah dan daftar pustaka iya sudah sesuai. Lain-lain bahasa yang baik dan benar, enak dibaca dan informatif, efektif iya. Makalah ditulis dengan ejaan yang taat asas. Sekian presentasi jurnal internasional dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.